Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1079. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pemusnahan seperti ular abu-abu ini. Dalam badai pemusnahan ini tidak hanya memiliki kekuatan penghancur, tetapi itu juga bahkan membawa jejak semangat kehidupan. Seolah-olah ular abu-abu itu benar-benar makhluk hidup. Kemudian Jenderal Warajeg itu menjelaskan bahwa ketika seseorang master jatuh di medan perang 10.000 ras ini, asal-usul mereka akan kembali ke langit dan bumi, dan jiwa mereka akan menghilang. Namun sebagian dari roh sejati mereka diserap oleh badai yang memusnahkan di kehampaan medan perang 10.000 ras ini, sehingga sampai sekarang itu membentuk keadaan seperti ini. Qin Chen pun mengerti dan dia pun juga menyadari bahwa di dalam badai yang melenyapkan ini ada juga jejak semangat sejati. Berapa lama lagi sampai di pasar gelap? Tanya Qin Chen. Kembali kepada Tuan Chen Mo. Bawahan baru pertama kali ini datang ke pasar gelap, tetapi kita seharusnya sudah berada di dekatnya. Menurut informasi yang diperoleh oleh bawahan, kita seharusnya tidak jauh dari pasar gelap, kata Jenderal Warajeg. Apakah pasar gelap akan berada di tempat seperti ini? Kata Qin Chen. Dia sedikit bingung. Dalam imajinasinya, pasar gelap seharusnya adalah sebuah kota yang dibangun di zona netral tertentu di medan perang 10.000 ras. Apa yang tampak sekarang itu adalah badai yang menghilang di medan perang 10.000 ras. Perlu diketahui bahwa badai pemusnahan ini sangat berbahaya dan tempat yang paling berbahaya yang bahkan dapat membuat ahli yang mulia pun terjatuh di dalamnya. Dan apakah pasar gelap akan bertempat di sini? Tuan Chen Mo, alam semesta itu misterius. Saya mendengar belum lama ini bahwa orang-orang dari Liga Iblis melihat seseorang berkultivasi di dalam badai pemusnahan ini, menyerap badai pemusnahan ribuan mil, mencoba menerobos ranah yang mulia, kata Gulimo. Oh, Qin Chen tertarik. Badai yang melenyapkan ini bisa membuat orang menerobos ranah yang mulia. Itu tidak masuk akal, kata Jenderal Warajeg. Dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gulimo. Akan tetapi Gulimo juga mendengar perkataan ini dari orang lain. Setelah terbang selama 3 hari penuh, Qin Chen dan yang lainnya pun akhirnya tiba di pasar gelap. Gemuruh, badai pemusnahan di sini sangat dahsyat. Tuan Chen Mo, kita telah mencapai koordinat pasar gelap, kata sang jenderal. Kemudian Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Di kampan yang luas hanya ada badai pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen, sang Jenderal Warajeg, Gulimo, dan Ki Buman, mereka berempat berdiri di kampan dan saling memandang. Di mana pasar gelapnya? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening karena tidak ada pasar gelap di mana-mana. Tuan Chen Mo, pasar gelap seharusnya ada di sini di dalam kampan ini, tetapi kita berada di sini untuk pertama kalinya, jadi kita harus menunggu. Bawahan juga tidak tahu di mana itu, hanya tahu bahwa pasar gelap seharusnya berada di alam semesta yang gelap ini, kata sang jenderal. Ruang yang gelap, hati Qin Chen sedikit tergerak. Namun di saat itu tiba-tiba kekosongan tenang di sekitarnya mulai berputar. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Ini transmisi luar angkasa. Tidak, sepertinya itu semacam saluran antarjemput, kata Qin Chen. Qin Chen dan kelompoknya muncul di dunia yang gelap ini, dan benua gelap itu tergantung di kejauhan. Di benua ini terdapat bangunan-bangunan, namun di atas daratan, pemandangan di kejauhan sangat indah dan mempesona. Saya nampak melihat sungai berwarna tak berujung mengalir deras dan bergelombang dari kejauhan. Luasnya sungai berwarna ini penuh dengan kekuatan magis, dan tanpa sadar orang tertarik untuk melihatnya. Keinginan Qin Chen juga begitu kuat sehingga dia segera terbangun. Qin Chen kemudian tiba-tiba berbalik dan Qin Chen lalu melihat di samping di kehampaannya nampak berdiri sesosok dewa batu yang tingginya sekitar beberapa kaki. Dan kemudian Jenderal Warajeg menyadari bahwa sosok batu itu adalah sebuah klan dari klan batu. Klan batu itu adalah ras makhluk bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Tetapi itu seperti klan Warajeg, ada banyak ras di dalam klan batu. Qin Chen tidak tahu banyak tentang klan batu. Jadi selain mengetahui bahwa lawannya berasal dari klan batu, Qin Chen tidak tahu yang lain. Master klan batu di depannya itu memancarkan aura primitif.
ternyata itu adalah seorang ahli yang mulia. Anda tidak memiliki atmosfer daya tarik pasar gelap ini. Ini seharusnya pertama kalinya kalian datang ke sini, kata Master Klan Batu itu. Dia menyipitkan matanya seraya menatap Qin Chen dan yang lainnya. Saat ini Qin Chen menyadari bahwa pasar gelap ini adalah kekuatan yang sangat kuat, dan setelah melihat kehidupan Klan Batu yang mulia ini, Qin Chen juga sangat merasakan bahwa pasti ada seseorang master tingkat master di balik pasar gelap ini. Singkat cerita, Qin Chen pun membayar 4 pena suci tahap akhir untuk biaya masuk ke dalam pasar gelap. Setelah itu, Yang Mulia Batu itu pun langsung menutup matanya. Dia memejamkan mata dan duduk di kampan lagi, seolah-olah Yang Mulia Batu itu telah berubah menjadi sebuah batu. Melihat Yang Mulia Batu tidak ingin mengatakan apa-apa, Qin Chen, Jenderal Warajek, dan 2 lainnya dengan cepat menyapu masuk ke benua yang jauh. Dan Qin Chen hampir tidak dapat merasakan keberadaan alam semesta ini. Ruang yang gelap, kata Qin Chen. Sebelumnya Qin Chen mengira bahwa pasar gelap adalah sebuah kota yang terletak di area netral tertentu di medan perang 10.000 ras. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kota gelap itu berada di alam semesta yang gelap, yang misterius seperti ini. Alam semesta yang gelap dikabarkan bahwa itu adalah sisi lain dari alam semesta, bagian lain dari ruang di alam semesta. Qin Chen juga pertama kalinya melihat alam semesta yang gelap ini. Jadi dia mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di alam semesta yang gelap ini, hukum langit di sekitarnya jelas jauh lebih lemah. Seolah-olah langit diblokir sekaligus, yang terlihat sangat misterius. Keempat Qin Chen pun dengan cepat memasuki benua di depan. Dan setelah keempat Qin Chen pergi, Yang Mulia Batu itu tiba-tiba membuka matanya lagi. Ya, mereka bertiga adalah penguasa dari klan Warajeg. Meskipun auranya tersembunyi, namun itu tidak diragukan lagi. Tetapi anak di sebelah Warajeg itu jelas bukanlah orang dari Warajeg. Tetapi ketiga Warajeg itu sangat menghormatinya, seolah-olah orang ini adalah tuan mereka. Apakah itu penguasa tertinggi dari ras iblis? Namun saya belum pernah mendengar ada ras humanoid di Warajeg ini, kata Yang Mulia Batu itu. Dia memikirkannya. Namun untungnya Qin Chen mendesak cincin berbentuk pedang jahat itu, dan setelah mengubah bentuk dan bayangan cincin itu telah bisa melindungi napas Qin Chen dan juga membawa perisai yang dapat melindungi topeng pencarian jiwa. Jika tidak, setelah melihat Qin Chen adalah manusia, makhluk batu itu pasti akan lebih terkejut. Lupakan saja, jangan khawatir. Kali ini di sekitar 10.000 medan perang 10.000 ras, sepertinya akan ada beberapa perubahan. Apakah itu runtuhan kuno lainnya akan dibuka? Kata Yang Mulia Batu itu. Dia bergumam. Dan setelah itu dia pun kembali tertidur. Kembali kepada Qin Chen. Saat ini setelah Qin Chen dan keempatnya mendarat di benua itu, mereka berempat melihat sebuah kota yang sangat besar dan juga megah muncul di depan mereka. Kota ini begitu luas sehingga menempati seluruh benua. Melihat sekeliling, Anda tidak akan dapat melihat seisinya. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ada bintang besar yang tergantung di atas aurora warna-warni di atas kepalanya. Dan setiap bintang sangat bersinar dengan pola gerakan khusus yang sangat mengejutkan. Selain itu, palu penyembuh langit di tubuh Qin Chen juga bergetar, seolah-olah itu memproyeksikan dunia bintang yang berevolusi oleh bintang tak berujung di atas kepalanya menjadi palu perbaikan langit. Itu menyebabkan palu perbaikan langit sedikit bergetar, dan di palu perbaikan langit nampak pelangi ilahi bermekaran. Itu dicetak dengan napas khusus. Saya tidak tahu berapa lama Qin Chen tiba-tiba terbangun dari persepsinya. Apakah ini pertama kalinya keempatnya datang ke pasar gelap ini? Kata seorang pria pendek. Pada saat ini, seorang pria pendek dengan sosok seperti kurcaci itu berdiri di depan Qin Chen dan keempatnya. Dan dia berkata seperti itu seraya tersenyum. Apakah kamu adalah? Qin Chen menunjukkan ekspresi kewaspadaan, tetapi hatinya tertegun karena orang kecil ini muncul di sampingnya, dan bahkan Qin Chen tidak bisa merasakannya untuk sementara waktu. Dan jika pihak lain berniat jahat kepada dirinya, dan orang pendek ini pasti dapat melakukannya. Qin Chen tidak menyangka bahwa bintang-bintang di pasar gelap akan memberinya kejutan yang begitu kuat sebelumnya. Dan sebelumnya seolah-olah jiwa Qin Chen telah kembali ke asalnya. Jangan gugup, orang tua ini adalah anggota suku Bra. Saya milik suku Bra. Saya termasuk ras netral. Saya belum pernah berpartisipasi di dalam perang surgawi selama beberapa zaman.
Dan lelaki tua ini telah bertahan di pasar gelap ini selama lebih dari 100.000 tahun dan selalu menghasilkan uang dengan memberikan bimbingan kepada pendatang baru. Orang tua kecil kurcaci itu tersenyum dan lalu berkata lagi, "Beberapa dari Anda pasti baru mengenal pasar gelap ini. Pasti Anda mempunyai banyak kebingungan tentang pasar gelap ini. Jika Anda mengizinkannya, orang tua ini bisa menjadi pemandu Anda dan memberikan bimbingan kepada Anda," kata orang tua kecil itu. Pada akhirnya Qin pun menggunakan jasa orang tua kecil ini. Pertama-tama Qin pun bertanya tentang apa bintang yang seperti lautan itu. Galaksi akhirat. Mendengar nama itu hati Qin sedikit tergerak. Bukankah menurutnya ini adalah langit yang penuh dengan bintang? Mengapa itu disebut galaksi akhirat? Tetapi nama itu luar biasa. Qin kemudian memandang 3 serangga besar warajeg itu, dan 3 serangga besar warajeg itu menggelengkan kepalanya. Jelas Jenderal Warajeg dan 2 lainnya, mereka bertiga tidak mengetahui asal-muasal galaksi akhirat ini. Qin kemudian mengerti bahwa pasar gelap terletak di alam semesta yang gelap. Tetapi ini bukan hanya sebuah pasar, karena di atas setiap pasar gelap di alam semesta yang gelap ini terdapat sungai bintang. Ada rumor yang mengatakan bahwa sungai bintang ini mengalir dari dunia bawah, sehingga itu disebut galaksi bawah atau galaksi akhirat. Selain itu, galaksi bawah ini juga memiliki banyak efek misterius lainnya. Bahkan ada rumor bahwa galaksi ini sebenarnya adalah harta karun tertinggi di zaman kuno. Kata orang tua kecil itu, dia menjelaskan semuanya kepada Qin. Qin kemudian mengeluarkan 1 pena suci tahap air guru suci untuk membayar orang tua kecil ini untuk dapat memandunya. Dan ketika Qin memasuki pasar gelap dan telah memahami aturan-aturan di dalam pasar gelap, Sin kemudian berpindah saat ini di luar kehampaan badai yang padam yang telah dimasuki Qin sebelumnya. Nampak 2 sosok yang memancarkan energi iblis berpegangan tangan satu sama lain. Mereka berdua berpelukan dan masuk ke dalam kehampaan ini. Baru saja saya melihat aura badai dahsyat yang padam melonjak pada kedua orang ini, mengeluarkan napas yang membuat jantung berdebar-debar. Di antara keduanya, kekuatan destruktif dari badai pemusnahan yang mengerikan terus melonjak. Seolah-olah kedua orang itu sendiri adalah badai pemusnahan. Tuan Qian, hari ini saya akhirnya menyerap badai pemadaman itu sepenuhnya. Jika Qin ada di sini, dia pasti akan bisa mengenali bahwa kedua orang ini adalah Raja Iblis Api Merah dan juga Molly. Mereka berdua yang telah membunuh Yang Mulia Iblis Jiwa di lautan pasang surut waktu itu. Saat ini, kedua orang ini juga datang ke medan perang 10.000 ras. Pada saat ini, Raja Iblis Api Merah berkata dengan emosi di wajahnya, "Ya, Molly, kamu dan aku telah bekerja keras begitu lama, dan akhirnya dapat menelan badai pemusnahan ini. Sebenarnya Anda sudah lama mampu menerobos ranah Yang Mulia, namun Anda belum pernah membuat terobosan, hanya karena untuk menemaniku menelan badai ini. Kenapa kamu harus repot-repot?" Molly memandang Raja Iblis Api Merah dengan tersenyum tipis. "Tuan Qian, jangan bicarakan tentang itu. Saya sebenarnya tidak pernah menerobos ranah Yang Mulia, selain untuk menemanimu berkultivasi dan juga untuk meningkatkan kekuatanku. Karena saya sangat tahu bahwa kekuatan saya saat ini masihlah sangat jauh." "Apa, kamu tidak cukup kuat sekarang?" Mendengar itu, Raja Iblis Api Merah menghela napas dalam dengan sedikit emosi. "Saat aku pertama kali bertemu denganmu waktu itu, kamu hanyalah seorang ahli wujong kecil di dunia Tianwu. Sekarang, kamu sudah menjadi setengah langkah Yang Mulia. Bahkan jika kamu mau, kamu dapat menerobos ranah Yang Mulia kapan saja. Dan belum lama ini, hantu Yang Mulia dari klan hantu api ingin menelan saya, tetapi itu dihancurkan oleh kita dan dimakan oleh kita. Apakah kekuatan ini tidak cukup?" Mendengar itu, mata Molly bersinar dengan cahaya yang tajam. "Dengan siapa ini dibandingkan? Jika itu dibandingkan dengan pejuang biasa di alam semesta, atau pejuang biasa di medan perang 10.000 ras, saya dapat menerobos ranah Yang Mulia kapan saja, dan saya kuat. Akan tetapi jika dibandingkan dengan anak itu..." Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Molly. "Maksudmu itu Qin?" kata Raja Iblis Api Merah. Dia menggelengkan kepalanya. "Molly, anak itu benar-benar mesum, dan anak itu tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Lagi pula, aku tidak ingin bertemu dengan anak itu seumur hidupku. Memang benar tidak ada hal baik untuk bertemu dengannya. Tetapi jika dia masih berada di 4 alam surga besar sekarang, setelah tahun-tahun ini, paling banyak anak itu hanya mencapai puncak tahap air guru suci. Tapi siapakah Molly-ku?
Moliku ditakdirkan untuk menjadi anak surga yang bangga. Jika bukan karena anak itu, Moliku akan menjadi jenius pertama di surga. Tetapi ini belum terlambat. Setelah Moliku menerobos, kamu akan menemukan anak itu sehingga dia akan tahu bahwa Moliku tidak lebih buruk darinya. Sehingga dia akan menyesal menjadi musuh Moliku selama bertahun-tahun ini, kata Raja Iblis Api Merah. Kemudian Molly memegang tangan Raja Iblis Api Merah dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun mereka saat ini belum menemukan sebagian besar bahan untuk cairan obat roh selama bertahun-tahun ini, dan Raja Iblis Api Merah belum dapat membentuk kembali tubuhnya untuk saat ini, namun mereka berdua percaya bahwa tidak akan lama lagi Raja Iblis Api Merah akan membentuk kembali tubuhnya. Ayo pergi ke pasar gelap. Sekarang kita telah menyerap cukup banyak ribuan mil badai pemusnahan. Kita mungkin bisa menyelamatkannya. Di galaksi bawah, mungkin kita bisa menangkap banyak ikan. Sambil berbicara, Molly dan Raja Iblis Api Merah keduanya pun datang ke pintu masuk pasar gelap. Cahaya hitam menyala kepada keduanya, dan mereka berdua pun langsung memasuki pasar gelap. Yang Mulia Batu itu merasakan seseorang masuk lagi. Yang Mulia Batu itu meliriknya sedikit, dan setelah merasakan napas dari token yang menarik pada mereka berdua, Yang Mulia Batu itu pun menutup matanya lagi. Raja Iblis Api Merah dan Molly mengangguk kepada Yang Mulia Batu itu. Keduanya nampak sangat akrab dengan pasar gelap, seolah-olah mereka sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan langsung memasuki pasar gelap. Namun tiba-tiba Molly mengerutkan kening dan entah kenapa alasannya. Apakah ada yang salah? Kata Raja Iblis Api Merah seraya menoleh kepada Molly dengan ragu. Entah kenapa, hatiku merasa sedikit tidak nyaman. Ini aneh, kata Molly. Dia mengerutkan kening. Dia berkata karena dia sedikit tidak senang, akan tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Mungkin karena kita terlalu banyak menyerap badai pemusnahan akhir-akhir ini, sehingga itu membuat sedikit kerusakan kepada jiwa kita, kata Raja Iblis Api Merah. Dia berkata sambil tersenyum kepada Molly. Molly juga setuju, melesat. Keduanya ditutupi dengan aura yang samar. Keduanya menutupi wajah mereka, dan mereka berdua dengan cepat terbang menuju beberapa bangunan di pasar gelap. Kembali kepada Qingchen saat ini di bawah kepemimpinan lelaki tua kecil kurcaci itu. Qingchen dan ketiganya memasuki kedalaman pasar gelap. Qingchen pikir pasar gelap seharusnya menjadi kota di mana setiap orang berhati-hati dan bersembunyi. Tetapi setelah benar-benar memasuki jalan, Qingchen menemukan bahwa pasar gelap di sini hampir sama dengan kota-kota besar di luar, dan bahkan itu lebih ramai lagi daripada beberapa kota lainnya. Di jalan banyak orang berjalan mondar-mandir sangat bersemangat. Orang-orang ini dari semua ras di surga. Ada banyak ras raksasa dan juga kehidupan aneh dengan 3 mata. Tentu saja ada juga makhluk yang lebih humanoid, tinggi dan pendek, besar dan kecil. Mereka semua berjalan di jalanan dan juga ada manusia yang datang dan pergi. Namun satu-satunya kesamaan yang dimiliki orang-orang ini adalah bahwa setiap orang menggunakan berbagai harta suci untuk menutupi wajah dan napas di tubuh mereka. Ada yang memakai cadar, ada yang memakai kerudung, dan ada pula yang wajahnya terlihat terbuka di permukaan. Akan tetapi itu faktanya, memakai sebuah teknik tertentu untuk menutupi wajahnya. Selain itu, napas satu sama lain juga ditutup-tutupi sehingga mencegah orang lain untuk mengintip. Sekarang, semua orang yang berjalan di sini tidak ingin terlihat oleh orang lain. Sekelompok orang berjalan di jalan. Jalannya sangat lebar, dan di sekitar jalan ada beberapa pedagang yang berteriak-berteriak dan mereka sedang berjualan. Qingchen juga melihat beberapa harta karun di sekitarnya yang dijual, dan dia dapat melihat bahwa ada banyak harta karun di sini, dan juga banyak di antaranya sangatlah aneh, dan Qingchen belum pernah melihat harta karun seperti itu. Ada juga beberapa harta karun khusus yang didedikasikan untuk ras lain, seperti cairan suci yang dapat membuat sayap Anda lebih kuat, dan pakaian sutra yang dapat membuat berat badan Anda lebih ringan dan tidak tunduk kepada aturan angin. Namun yang membuat Qingchen penasaran adalah bahwa para pedagang yang menjajakan barang dagangannya di sini bukan ingin dibeli oleh manfaat, bukan juga ingin dibeli oleh pena suci dan sejenisnya, tetapi mereka mencari sesuatu yang disebut ikan Shen Guang.